Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Pada hari ini edisi Rabu 24 Mei 2023, kembali kita bersama hendak merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pada pasal 8 ayat 54 sampai dengan 61. Dan saya ambil salah satu ayat dari nas ini, yaitu di ayatnya yang ke-61. Demikian firman Tuhan. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya mengangkat tema dari nas kita hari ini, yaitu hidup dalam kasih dan tuntunan Allah. Jemaat yang diberkati, firman Tuhan kita saat ini adalah bagian dari kisah penahbisan Bait Suci di Yerusalem. Diceritakan Raja Salomo mulai berlutut di depan altar dan berdoa pada Tuhan. Tindakan Raja Salomo dalam ayat yang ke-54 sampai dengan 55 ini yang dilakukan dalam posisi berlutut, berdiri, dan memberkati jemaat yang berkumpul saat itu adalah bagian dari pola ibadah. Bahkan berkat yang Raja Salomo sampaikan di akhir ibadah adalah tinjauan tentang kesetiaan Allah di masa lalu. Kemudian Raja Salomo pada nas ini menyampaikan ada 3 harapan di dalam doanya. Yaitu pertama, Raja Salomo memohon agar Tuhan Allah menyertai umat Israel. Harapan yang kedua, Raja Salomo memohon agar Tuhan membuat hati umatnya condong untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Dan harapan yang ketiga yang Salomo minta, di mana ia memohon agar Tuhan menyimpan kedua harapan atau permintaannya ini di dalam hati Tuhan. Bisa kita baca di ayat 57 sampai dengan 59. Jemaat yang diberkati, tujuan Raja Salomo menyampaikan 3 harapan atau 3 permohonan tadi, agar segala bangsa di bumi mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Setelah itu, Raja Salomo mendorong agar umat Israel untuk dapat mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, serta mengungkapkan pengabdian itu dengan mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa sebagai umat percaya, tujuan hidup kita adalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan 3 permohonan atau permintaan dan harapan dari doa Raja Salomo pada nas ini menjadi pengajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan di masa kini, agar tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Allah sebagai penuntun di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kini mungkin kita termasuk adalah orang-orang yang taat dan percaya akan penyertaan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan nanti? Banyak kisah hidup orang percaya yang di masa hidupnya ternyata meninggalkan Tuhan. Entah karena berbagai pergumulan, entah karena berbagai beban. Karena itu harusnya hidup kita terus bergantung dan berharap di dalam Tuhan. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami. Karena kita percaya Dia adalah Allah kita. Sebagaimana janjinya akan menyertai kita. Apapun keadaan kita. Sebab di dalam Tuhan ada pertolongan,
dan keselamatan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Jemaat, mari untuk kita terus hidup di dalam kasih dan tuntunan Allah. Sebab kita percaya bahwa di dalam Dia akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Ingat, tiada terbatas kasih Allah dan tiada terukur pemeliharaannya. Sebab pengharapan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Karena itu tetaplah untuk kita setia dan taat akan kehendak-Nya. Maka Allah dalam kasih-Nya akan menjaga kita. Sebagaimana ayat 61 yang menjadi bacaan kita tadi, mari hendaklah kita berpaut di dalam Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dan hidup menuruti segala perintah dan ketetapan-Nya, dan tetap mengikuti segala kehendak-Nya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami sebagai umat percaya telah Kau selamatkan di dalam diri Yesus Kristus, untuk kami boleh hidup dalam kasih dan tuntunan Allah, berpaut pada kehendak dan ketetapan Allah, serta suka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Meski hidup kami mengalami berbagai banyak pergumulan, masalah, dan rintangan, ajar kami ya Allah tetap setia sebagaimana Engkau setia di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak mudah berpaling daripada Allah ketika kami mengalami berbagai pergumulan. Tapi ingatkanlah kami, kasih Allah sungguh besar, tak terbatas dan tidak bisa diukur. Dan kami dapat menikmati dan merasakannya ketika hidup kami dipulihkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuntun kami menjadi anak-anak yang setia di dalam Engkau. Amin.